Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Al-malikul haqqul mubin. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد الصادق الأمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي المصطفى المختار وعلى آله الطيبين الأطهار وعلى صحابته المهاجرين والأنصار وسلم تسليما كثيرا مزيدا ما تعاقب الليل والنهار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتقى. Para alim ulama, para kiai, para habaib yang saya cintai, khususnya sahibul hajah Gus Toha yang saya muliakan, yang saya banggakan, dan mohon maaf saya tidak sebut satu persatu, tapi semoga semua ulama kita, khususnya yang hadir di malam ini, malam yang mulia ini, apalagi malam ini malam haul yang ke-21, Allah irham dan semoga ditempatkan di sisi Allah di tempat yang agung dan mulia. Guru yang tercinta, guru yang termulia, Gus Mahfud yang insya Allah diterima di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita bacakan Al-Fatihah. Semoga pahala semua yang baca Al-Fatihah malam ini mengalir ke beliau, ke buku amalan beliau, karena saya percaya dan yakin orang salih biarpun meninggal dunia, tapi buku amalannya masih terbuka untuk menalirkan pahala yang agung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين يا رب العالمين. Pertama-tama saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada guru yang mulia Gus Toha atas kesempatan mengundang kami hadir di acara haul yang ke-21 ini. Jujur saja saya merasa diri malu, apalagi menghadiri majlis haul yang mulia seperti ini, dihadiri oleh para habaib, para kiai, para guru yang kita cintai, dan merasa diri masih kecil dan masih baru belajar. Dan jangan ada yang merasa terpengaruhi dengan nama Syekh ini. Ini hanya nempel, terbaksa. Padahal saya orang biasa-biasa aja. Cuman gelar ini memang bukan karena banyak ilmu. Disebutkan dalam bahasa Arab, Syekh ini artinya dua. Yang karena banyak ilmunya atau karena dia tua. Dan nampaknya saya tua muda. Dan saya mendapatkan nama ini semenjak saya hafiz Quran. Karena nama saya mirip dengan nama paman saya, salah satu imam besar Masjidil Haram dari tahun 1400 1 Hijriyah sampai 1411 Hijriyah. Kemudian 1424
beliau meninggal dunia, namanya Syekh Ali Jabir, dan dia saudara dari ayah dan ada juga hubungan keluarga dari ibu. Makanya semenjak itu karena ada kebetulan merib nama, makanya beliau Syekh Ali Jabir, kata guru saya yang beliau sempat juga menajar Syekh Ali Jabir itu rahimahullah, kata guru saya almarhum Ali Jabir Kabir dan ini Ali Jabir Saghir. Faham kan? Alhamdulillah. Saya bangga sekali Gus Toha masih diberikan kepercayaan dan saya percaya dan yakin masih banyak yang jauh lebih baik dari saya. Jauh lebih besar ilmunya. Alhamdulillah, izinkan saya Pak Guru Mulia Gus Toha dan para habaib dan alim ulama, sedikit saya cerita perjalanan saya ke Indonesia. Alhamdulillah saya diberikan karunia lahir besar di kota suci Madinah dan tamat menghafal Al-Quran di Masjid Nabawi. Dan ini sebuah karunia yang saya alhamdulillah bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Punya saudara 12 timnas. 9 laki 3 perempuan. Alhamdulillah dari 12 10 menghafal Al-Quran 30 juz, bukan juz 30. Orang tua saya orang awam. Orang awam, pedagang. Ibu saya, ibu berumah tangga, ayah saya pedagang. Bahkan ibu saya sampai usia 40 tahun masih buta huruf. Tidak bisa baca Quran. Tapi subhanallah, Allah berikan karunia keturunan penghafal Al-Quran. Sekarang ayah saya hafiz Quran karena gurunya anaknya sendiri. Ibu saya penghafal Al-Quran, bahkan kemarin dapat juara 1 di kalangan ibu-ibu yang awalnya buta huruf. Bahkan sekarang dia menajar ibu-ibu yang buta huruf. Makanya insya Allah mau pulang. Ya enggak apa-apa, boleh. Jadi ketika saya berangkat bawa umrah, biasa saya mengajak jamaah untuk mampir ke rumah saya, makan malam di rumah saya. Bertemu dengan keluarga besar, ada orang tua saya, alhamdulillah dua-duanya, adik-adik saya dan cucu orang tua sudah 28. Dan insyaAllah saya undang semua jamaah yang hadir makan malam di rumah saya di kota Madinah. Mau kan? Amin insyaAllah. Gampang sekali, jangan fikirkan, jauh-jauh banget. Tidak usah fikirkan. Ada 3 amalan insya Allah bisa ke Madinah. Pertama, bikin paspor. Kedua, pas foto. Ketiga, bayar. Insya Allah berangkat. Insya Allah saya doakan yang belum ke Tanah Suci, semoga dipanjangkan umurnya, dimurahkan rezekinya, bisa ke Tanah Suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena sayang sekali kalau ada orang ke Makkah tapi tidak ziarah Nabi Muhammad. Bapak Ibu biar tahu, Nabi Muhammad jauh lebih mulia daripada Ka'bah sendiri. Yakini enggak itu? Jangankan Nabi Muhammad SAW, Muslim, Allah Subhanahu wa taala sangat benci ketika tertumpah darah orang muslim. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la an tuhdamal ka'batu hajaran hajaran ahwanu 'ala Allah min an yusfaka dama mri'in muslim. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bagi Allah Subhanahu wa taala jauh lebih ringan diterima kehancuran Al-Ka'bah,
batu demi batu daripada tertumpah darah orang Muslim. Berarti orang Muslim lebih mulia daripada Ka'bah, apalagi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah dapat panggilan untuk ke Indonesia. Dan ini pertama kali keluar dari Indonesia, dari Madinah. Masih belum bisa bahasa Indonesia. Tugas saya cuman imam tarawih di Masjid Agung Sunda Kelapa, Menteng, Jakarta Pusat. Dan sering di situ bertemu dengan Pak JK, waktu itu masih beliau wakil presiden. Dan subhanallah, karunia Allah, memang semua takdir Allah subhanahu wa ta'ala. Dapat izin tinggal sebagai orang asing di Indonesia. 2009 masih imam tarawih, 2010 masih dipanggil jadi imam tarawih di situ. Sedikit-sedikit mulai bisa berbahasa Indonesia. Walaupun saya ingat pertama kali saya diajarkan sama teman saya, orang Indonesia mudah, tidak ruwet untuk kita bisa berbicara. Bahkan bahasanya juga enak dan mudah. Hafal 4 kata saja, tidak usah banyak-banyak. Apa itu 4 kata? Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Dan saya polos, ketemu orang, itu aja yang saya hafal. Apa kabar? Bagus. Mau kemana? Aku cinta kepadamu. Tapi tidak ngerti artinya. Tapi subhanallah, karunia dari Allah. Saya sampai sekarang ketika berfikir, tidak terbayang bisa diberikan kemudahan bahasa Indonesia. Saya tidak pernah ambil kursus bahasa Indonesia atau belajar bahasa Indonesia, begitu saja. Alhamdulillah, berkah dari Allah dan berkahnya Al-Quran. Saya yakin segala kemudahan yang saya dapat itu dari berkahnya Al-Quran. Karena Allah janji, innahu laqur'anun karim, sungguh Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Kalau diterjemahkan ke bahasa Indonesia, saya sudah menemukan beberapa Quran terjemah, tapi belum begitu sempurna dari makna. Innahu laqur'anun karim, Al-Quran sangat mulia. Dan saya sering berkata, tidak ada bahasa yang mampu menjelaskan isi Al-Quran secara sempurna selain bahasa Arab sendiri. Semua bahasa masih kemampuannya terbatas, kecuali bahasa Arab. Sempurna. Dan kata innahu laqur'anun karim sudah memberikan makna yang besar dan luas. Sungguh Al-Quran mulia dan memberikan kemuliaan. Dan terbukti. Salah satu kemuliaan yang diberi Al-Quran, setiap satu huruf kita baca dapat 10 kebaikan. La aqulu alif lam mim harf walakin alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Bismillahirrahmanirrahim 19 huruf. Dikali 10, 190. Betapa besar pahala yang kita dapat dari bacaan Al-Quran. Belum lagi syafaatnya Al-Quran. Belum lagi karunia. Belum lagi diangkat oleh Allah SWT darajat kita di surga. Yuqalu li sahibil Quran, iqra warattil warqa kama kunta turattilu fid dunya. Bacalah, tertillah dan terus naik. Karena posisimu di mana tempat kamu berhenti membaca. Kata Siti Aisyah, jumlah tingkatan dalam surga Allah sesuai jumlah ayat Al-Quran. Oleh karena itu tidak ada yang lebih tinggi di surga Allah daripada Ahlul Quran. Dan coba kita kembali kepada ulama Ahlus Sunnah, termasuk Imam Syafi'i dan para ulama, para imam. Semuanya sebelum belajar apa-apa, mereka mulai menghafal Al-Quran. Sampai Imam Syafi'i dikenal di usia 6 tahun sudah hafal Al-Quran. Bahkan saking dahsyat dan kuat hafalannya, kalau dia membaca sebuah buku, mesti tutup halaman yang kiri, karena baca yang kanan. Kalau dua-duanya terbuka, nanti masuk, campur aduk. Saking dengan sekali lihat bisa hafal. Itu dahsyat hafalan Imam Syafi'i. Ketika tiba bulan Ramadan, bagaimana Imam Syafi'i sama Al-Quran? Tinggalkan semua. Tidak ada majlis fikih, tidak ada majlis hadis, tidak ada majlis apa-apa. Cuma Al-Quran. Sampai dikenal Imam Syafi'i di bulan suci Ramadan khatam Al-Quran 60 kali. Sehari 2 kali. Kita seumur hidup sekali.
Saya kemarin diundang acara keselamatan. Pas saya dikenal orang tuanya, ini anak saya alhamdulillah khatam 30 juz. Saya langsung bangga, Masya Allah. Kalau bahasa khatam di kota Madinah berarti sudah hafal. Masya Allah, masih usia gini sudah hafal. Kayaknya Ustaz ini salah faham ya. Emang kenapa? Ini belum hafal, cuman khatam. Kita punya budaya kalau seumur hidup khatam kita buat acara keselamatan. Seumur hidup sekali. Astagfirullahaladzim. Biasakan diri, Nabi Muhammad SAW setiap minggu sekali, mulai Sabtu khatam Jumat. Ada di antara sahabat 3 hari sekali, setiap hari 10. Kalau Imam Syafi'i khusus di bulan Ramadan 60 kali, dalam sehari 2 kali. Jujur saja, saya pernah berusaha. Apakah bisa enggak saya danan target Imam Syafi'i? Ternyata tidak bisa, gagal. Maksimal yang saya dapat sehari khatam 1 kali. Dalam 1 Ramadan 30. Saya berkeinginan bagaimana bisa mencapai bagaimana khatam Imam Syafi'i 60 kali. Tidak bisa. Berarti tanda apa? Mereka di masa mereka itu Allah berikan keberkahan waktu. Yang mereka bisa maksimal ibadah di waktu yang sama, tapi kebanyakan mereka daripada kita. Itu namanya berkah waktu. Sama 24 jam. Tapi kenapa mereka bisa berhasil lebih banyak ibadahnya? Saya yakin kalau Imam Syafi'i 2 kali khatam Al-Quran dalam sehari, pasti ada salat tahajud, ada juga salat 5 waktu, ada yang lain-lain. Tak mungkin semuanya dari pagi sampai malam cuma Quran. Tapi cuba lihat betapa keberkahan waktu mereka, karena mereka benar-benar menghargai waktu dan mengisi waktu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu adalah umur. Kalau kita sia-sia umur kita, na'udzubillah. Makanya Allah tidak akan bertanya berapa usiamu, tapi apa isi usiamu. Wa an umrihi madza amila bihi. Dan Rasulullah SAW bersabda, ni'mal abdu salih man tala umruhu wa hasuna amaluh. Wa bi'sal abdu man tala umruhu wa sa'a amaluh. Sebaik-baik hamba Allah yang panjang usia, baik pula amalannya. Sebaliknya, seburuk-buruk hamba yang panjang usianya, tapi na'udzubillah buruk amalannya. Bapak Ibu jamaah sekalian, dari situlah sedikit-sedikit belajar berbahasa Indonesia. Alhamdulillah karunia Allah diberikan kepercayaan bisa isi di beberapa stasiun TV, dan saya tak terbayang bagaimana semakin lama di Indonesia semakin betah di Indonesia. Apalagi ibu-ibu ini. Paling senang saya ibu-ibu, Masya Allah. Ibu ini subhanallah yang rajin sedekah apa? Ibu-ibu. Rajin puasa? Ibu-ibu. Mengaji? Ibu. Majlis ta'lim, namanya majlis ta'lim? Mana ada majlis ta'lim bapak-bapak? Betul kan? Majlis ta'lim ibu-ibu. Luar biasa. Makmur di masjid, menhadiri duluan di acara-acara, di mana acara lebih banyak ibu-ibu. Coba hitung, banyak ibu-ibu. Apalagi yang hadir Ali Jabir. Luar biasa. Makanya saya kagumi ibu-ibu di Indonesia karena luar biasa perjuangannya untuk agama. Yang urusi rumah tangga, ibu-ibu. Urusi suami, ibu-ibu. Urusi anak, ibu-ibu. Mencari majelis ilmu, ibu-ibu. Yang cerewet, cuman ini satu, kalau boleh saya minta ibu, ini. Boleh enggak? Paham enggak? Ini aja, dipertahankan. Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Di riwayat aw liyaskut. Man kana yu'minu, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, berkatalah yang baik atau diam. Coba fikirkan sebelum berbicara apa yang keluar dari mulut kita. Bahaya lidah ini.
Rubba kalimatin yaquluha qailuha la yulqi laha balan tahwi bihi fin nari 70 kharifan. Ada seorang perumpamaan berkata-kata, tidak menghargai dan tidak menjaga, tidak memfikirkan ucapannya. Dan ucapan yang dia mendapatkan kemurkaan Allah, dia masuk neraka 70 tahun. Ini baru satu kata. Bahaya. Selama di Indonesia, walaupun bola balik ke Madinah, subhanallah saya menemukan karunia. Dan ini baru saya cerita kepada Bapak Ibu. Karunia ini apa? Ternyata saya punya keluarga besar di Indonesia ini. Di Surabaya, di Madura, di Bumi Ayu, kemudian di Lombok. Dan lebih banyak di Lombok. Pas saya bertemu khusus keluarga saya di Lombok, malah saya dapat berita yang membuat saya terkejut. Sampai saya tanya sama ibu saya, kenapa tidak ada cerita kepada kita? Ternyata turunan saya memang asli Indonesia. Ceritanya apa? Ayah dari kakek saya lahir dan besar di kota Lombok, di Mataram. Dan dia dibunuh oleh jajah Belanda dan dimakamkan bunyi makam besar namanya Syekh Said Jabir di Ampenan, kampung Arab di sana. Dia nikah sama istri dari Bumi Ayu. Terus bawa istrinya ke Lombok, mendapatkan 3 anak. Satu laki itu Jiddi, kakek saya namanya Jiddi Muhsin. Kemudian 2 perempuan. Habis dibunuh bapaknya, ayah kakek dibunuh oleh jajah Belanda. Kakek saya berhijrah ke Hadramut. Nikah di Hadramut, dapat ibu saya. Kemudian berhijrah lagi ke Madinah. Kakek saya wafat di kota Madinah, ibu saya besar di kota Madinah. Nikah sama ayah saya, dapat saya. Berarti silsilahnya tidak jauh dari Indonesia. Makanya fantas ketika saya kemarin cek darah sama dokter di rumah sakit, beliau kaget. Subhanallah, darahnya merah putih. Tapi kalau kita kembali ke silsilah kakek nenek dulu, memang berasal dari Hadramaut. Dari satu desa namanya Khashamir. Dan ada juga sebagian di Mekalla. Beda sama Habaib Hadramaut. Walaupun sama-sama Hadramaut, tapi mereka di Tarim, di Siun, dan khususnya kota Tarim yang luar biasa. Kota ulama, kota para aulia, para waliullah. Walaupun saya kembali ke asal Hadramaut, tapi memang sayang sekali belum pernah ke Hadramaut. Lahir besar di Madinah dan juga kembali ke Indonesia. Bapak Ibu jamaah sekalian, Allah berikan karunia 2011. Saya dipanggil untuk menghadiri acara buka puasa bersama Presiden. Penceramah yang ditugaskan untuk ceramah tidak hadir. Ceramah buka puasa. Protokol bingung, siapa yang mau ceramah? Lihat saya duduk di meja para dubas. Ada dubas Saudi, Palestina, Mesir, Yaman. Langsung orang protokol datang, boleh enggak antum ceramah? Ya boleh-boleh aja. Sambil saya tanya, bayar berapa? Alhamdulillah dapat saya ceramah sebelum azan maghrib. Ternyata Allah berikan anugerah yang tidak saya bisa bayangkan. Allah bukakan hati Bapak Presiden waktu itu, Bapak SBY. Habis saya isi ceramah, beliau panggil. Dan langsung bertanya, karena lihat surban ini. Ini bukan Habaib Indonesia ini. Ini dari mana ini? Saya bilang dari Hadramaut memang, tapi lahir besar di kota Madinah. Ternyata beliau tersentuh dengan apa yang saya sampaikan. Langsung beliau menawarkan warga negara Indonesia. Saya kaget. Kalau saya terima warga negara Indonesia, berarti harus mundur dari warga negara Arab. Di situ pahitnya. Saya sampai kata beliau,
Kita aja pemain bola kita kasih warga negara, tapi sampai sekarang belum juara. Mudah-mudahan dengan warga negara untuk tamu kita ini, insya Allah mudah-mudahan bermanfaat untuk Indonesia. Saya ketika menawarkan lansur, saya merasa malu. Dan ini sebuah kehormatan. Akhirnya saya berkata, Alhamdulillah, kalau Bapak yang menawarkan, kenapa tidak? Dan habis saya istikharah, dan saya bermusyawarah dengan orang tua saya dan guru saya, dan mereka memutuskan walaupun mundurkan diri dari warga Arab, tidak apa-apa, selama masih bermanfaat. Akhirnya saya tuliskan surat pernyataan munduran diri dari warga Arab, kemudian menerima warga negara Indonesia. Karena aturan di Indonesia tidak boleh dua warga negara. Dan tidak salah saya menerima warga negara Indonesia, karena memang darah saya Indonesia. Tinggal hanya nikah sama orang Jawa. Maksudnya nikah lagi gitu. Saya ingin belajar bahasa Jawa ini. Yang saya cuma tahu itu, wes, paplas angin. Itu aja yang saya hafal. Nanti insya Allah Gustaha bantu saya ini untuk bisa bahasa Jawa. Bapak Ibu jamaah sekalian, karena ini haul kita di bulan Rajab, bulan yang sangat mulia. Dan kita tahu cerita yang sangat istimewa yang terjadi di bulan Rajab adalah cerita Isra Mi'raj. Kalau kita ingat salat, berarti kita ingat Isra Mi'raj. Kalau kita ingat Isra Mi'raj, berarti kita ingat bulan Rajab. Dahsyat peristiwa bulan Rajab dan dahsyat peristiwa Isra Mi'raj. Saya memperhatikan ayat Allah Subhanahu wa taala di suratul Isra, ayat pertama. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa. إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير صدق الله العظيم. Saya perhatikan mengapa ayat ini mulai dengan firman Subhan. Kalau kita perhatiin surah yang lain, itu banyakkan surah mulai dengan Alhamdu. Alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Alhamdulillahi fatiris samawati wal ardh. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja. Mengapa ini ayat ini dimulai dengan Subhan? Padahal kalau kita fikirkan, bagus juga kalau ada kata Alhamdu. Kenapa? Karena anugerah Isra Mi'raj menjadi sebuah kemuliaan, diangkat derajat Nabi Muhammad, ditunjukkan kepada manusia betapa Allah cinta Nabi Muhammad. Jadi fantas kita berkata Alhamdulillah atas karunia yang Nabi Muhammad dapat melalui Isra Mi'raj. Tapi lebih sempurna kata Subhan. Mengapa? Maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena peristiwa Isra Mi'raj, mohon maaf, tidak masuk akal. Kalau kita fikir dengan akal yang sehat, tidak bisa diterima. Mengapa kita percaya? Karena kita iman. Dasar kita yakini ada Isra Mi'raj, bukan karena akal, tapi karena iman. Karena Allah yang cerita, dan ini perjalanan Nabi Muhammad, kita percaya. Tapi coba bayangkan, orang-orang Makkah, dari Makkah, Quraisy dari Makkah perjalanan ke Masjidul Aqsa 4 bulan, 2 bulan sampai 4 bulan perjalanan.
Sedangkan Nabi Muhammad dari Makkah ke Masjidul Aqsa itu Isra, belum lagi Mi'raj sampai ke langit yang ketujuh inda Sidratil Muntaha, dan kembali lagi ke Masjidul Aqsa, kembali lagi ke Masjidul Haram, tempat tidurnya masih hangat. Disebutkan dalam beberapa riwayat, tempat tidurnya masih hangat. Kalau kita bangun tidur, tempat tidur hangat enggak? Terus ke WC balik lagi gimana? Sudah dingin. Betul kan? Ini baru sebentar ke WC balik lagi sudah dingin. Rasulullah SAW coba bayangkan perjalanannya, tapi subhanallah tempat tidurnya masih hangat. Makanya fantas kalau kita berfikir peristiwa ini tidak bagi waktu, karena Allah yang menciptakan waktu. Makanya kalau kita melihat begitu dahsyat Isra Mi'raj, berarti kita tidak ada selain kata subhanallah. Itu hanya kemampuan Allah Subhanahu wa taala. Makanya fantas kita berkata subhan. Belum lagi ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali habis Isra Mi'raj dan terima perintah salat kembali ke Makkah. Coba bayangkan, ini kesempatan ketika terdengar berita Rasulullah sudah. Ini yang beredar di Makkah bukan Rasul Mi'raj. Justru yang beredar berita di Makkah, Rasul sudah ke Masjidil Aqsa balik lagi. Ini belum ada cerita Mi'raj. Quraisy ketika mendengar berita ini, oh ini kesempatan buat kita orang Muslim bisa murtad. Kenapa orang Muslim? Karena ini berita tidak masuk akal. Ketika Abu Jahal mendengar langsung dari Nabi Muhammad peristiwa ini, apa kata Abu Jahal? Kata Abu Jahal sama Rasulullah SAW, ya Muhammad, berani enggak saya kumpulkan orang-orang Makkah? Berani enggak antum cerita lagi? Kata Rasulullah, berani. Abu Jahal fikir Nabi Muhammad mau berbohong. Buat apa? Saya berani. Bukan ini cerita buat Abu Jahal, tapi saya berani di depan orang. Abu Jahal berfikir ini kesempatan bisa menjadi fitnah di Makkah. Siapa yang bisa terima berita perjalanan Rasulullah SAW Isra sambil balik lagi? Ini baru semalam, tidak sampai satu malam. Sedangkan kami orang Quraisy sudah biasa berdagang antara Palestina, Masjidil Aqsa ke Makkah berbulan-bulan. Kumpul. Abu Jahal mengambil kesempatan momen ini bisa membuat Nabi Muhammad sudah tidak dipercaya lagi. Bisa menjadi umat ini murtad, tidak terima Islam lagi. Kumpullah Quraisy, kumpullah kalangan di Makkah. Ayo, tolong cerita apa yang terjadi. Nabi Muhammad cerita apa adanya, karena dia dikenal sebelum jadi Nabi As-Sadiqul Amin, orang yang jujur dan amanah. Rasul cerita apa adanya. Abu Jahal dan tokoh Quraisy mengambil kesempatan. Bisa enggak ceritain bagaimana Masjidil Aqsa? Sekarang saya mau bertanya Bapak Ibu. Kalau masuk masjid, sudah bertahun-tahun salat di masjid itu. Kalau saya bertanya sekarang, ini kan ada masjid ya. Ada masjid ya. Ada tiangnya enggak? Masih besar tiang-tiang? Ya. Yang jadi jamaah masjid siapa? Yang biasa masjid di sini? Siapa di antara jamaah yang rutin di masjid? Ada enggak? Ada? Jangan khawatir, tidak ada bakal diuji, cuman ya santai aja. Yang menjadi jamaah masjid siapa? Hah? Ini semua dari jauh. Hah? Oh, takut ditanyain. Coba saya udah jawab sendiri. Yang menjadi jamaah masjid, kalau saya bertanya berapa lampu di masjid itu? Kira-kira bisa jawab enggak? Tidak bisa. Karena tidak pernah difikirkan. Walaupun menjadi jamaah tetap di masjid itu. Apalagi kita mau sebut tiangnya, apalagi karpetnya. Coba bayangkan Rasulullah hanya mampir sebentar di Masjidil Aqsa. Allah hadirkan, coba. Ini semua peristiwa di dalam Isra Mi'raj semuanya dahsyat. Di luar kemampuan manusia berfikir.
Allah kumpulkan semua nabi dan rasul. Wa idza akhadallahu mitsaqan nabiyina lama ataitukum min kitabin wa hikmah thumma ja'akum rasulun musaddiqun lima ma'akum la tu'minunna bihi wa la tansurunna qala a aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri qalu aqrarna qala fashhadu wa ana ma'akum minal muslimin. Ini perjanjian para nabi yang Allah kumpulkan. Coba. Allah kumpulkan para nabi dan rasul. Semuanya di saat itu memang tidak ada, meninggal. Tapi bagaimana Allah menunjukkan kepada Nabi Muhammad SAW terkumpulnya para nabi dan rasul. Bahkan berbaiat. Qala aqrartum wa akhadhtum ala dhalikum isri, apa kalian iqrar dan apakah kalian menepati janji berbaiat sama Nabi Muhammad SAW? Mereka berbaiat dan Nabi Muhammad SAW menimami para nabi dan rasul. Semuanya hadir, mulai dari Nabi Adam, Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Ishaq, Nabi Yaqub, Nabi Yusuf, semuanya hadir dan diimami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena dia imamul anbiya wal mursalin sallallahu alaihi wasallam. Selepas Rasulullah SAW imam di situ, tidak mungkin Rasulullah SAW mau lihat berapa pintu, berapa jendela, berapa besarnya masjid, berapa tiang yang ada di masjid. Makanya Quraisy minta bukti. Kalau memang betul Rasulullah ke Masjidul Aqsa, ayo tolong ceritain bagaimana Masjidul Aqsa. Karena mereka ingin terjadi tidak kepercayaan di kalangan Makkah supaya mereka murtad dan tidak terima. Bahkan mereka mau mengusir Nabi Muhammad SAW karena membawa berita yang tidak masuk akal bagi mereka. Tapi ternyata Allah dengan kun fayakun turunkan malaikat membawa bentuk Masjidul Aqsa di depan mata Nabi Muhammad. Sampai Nabi Muhammad SAW mencerita, ada 2 pintu, ada 3 ini, ada tiang, ada jendela. Sampai Quraisy termasuk Abu Jahal bingung. Kami aja yang berkali-kali ke Masjidul Aqsa tidak hafal isi Masjidul Aqsa. Kok Rasulullah cuma sebentar, malam hari lagi, tapi bisa hafal. Itulah karunia Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Tapi yang sombong tidak mau terima kebenarannya tetap sombong. Sampai mereka datang kepada Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ya Abu Bakar, ini lihat ada cerita baru dari temanmu katanya. Dia sudah ke Masjidil Aqsa balik lagi. Mereka ingin dari ucapan Abu Bakar, masa ini beneran? Mereka ingin ada ucapan dari Abu Bakar. Ternyata Abu Bakar radhiyallahu anhu orangnya santai. Begitu dia mendapatkan berita dari Abu Jahal, apa kata Sayyidina Abu Bakar? Siapa yang cerita? Kata Abu Jahal, itu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Abu Jahal, kalau memang dia yang cerita, saya percaya. Kata Abu Jahal, capek deh. Ingin mendapatkan sesuatu yang bisa menolak cerita ini. Kata Abu Bakar radhiyallahu anhu, aku lebih percaya peristiwa wahyu yang datang dari langit. Masa tidak percaya perjalanan ke Masjidul Aqsa? Mana yang lebih jauh? Wahyu jauh. Tapi subhanallah begitu luar biasa Allah SWT memberikan karunia kepada Nabi Muhammad SAW. Makanya di ayat ini subhan, karena tidak usah kita pakai akal, tidak usah kita pakai fikir. Kita hanya berkata subhan, memang hanya Allah yang maha suci yang mampu menggerakkan Nabi Muhammad dan menunjukkan kemuliaannya. Subhanalladzi asra bi'abdihi. Ini tambah lagi kemuliaan bagi Nabi Muhammad. Allah menyebutkan bi'abdihi, idafatul ha ila Allah. Allah angkat Nabi Muhammad dan Allah memanggil ini hambaku. Mohon maaf jamaah sekalian. Kita hamba Allah enggak? Hamba Allah. Tapi kira-kira Allah akui kita hambanya? Ini yang perlu kita cari tahu.
Kita berkata Allah Tuhan kami, Allah Rabb kami, Allah ilah kami, kamilah hamba Allah. Tapi kira-kira Allah enggak bilang ini hambaku. Oh, ini beda lagi cerita. Makanya orang salih ketika meninggal dunia, ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Terus fadkhuli fi ibadi. Ini Allah yang menyampaikan kepada hamba itu, masuklah dalam golongan hambaku. Beda, ada orang berkata, saya supir pribadi Bapak Presiden. Dan perkataan Presiden sendiri yang berkata, ini supirku. Oh, beda jauh. Bisa ada orang mengaku dirinya supir Bapak Presiden, tapi belum tentu diakui oleh Bapak Presiden. Kita bisa sendiri mengaku diri sebagai Tuhan atau sebagai hamba Allah, tapi kita belum mendapatkan Allah mengakui kita sebagai hambanya. Kita semua mencintai Allah, tapi kita tidak tahu apakah Allah mencintai kita. Ini yang perlu kita berjuangkan dan cari tahu. Bagaimana supaya Allah berkenan memanggil kita, ini hambaku. Kalau Allah berkata ini hambaku, kira-kira sikap malaikat apa? Sikap hamba yang salih apa? Makanya Nabi Muhammad SAW, subhanallah, dimanapun posisinya, apapun keadaannya, dia tidak pernah lupa umatnya. Coba proses dari habis Isra naik Mi'raj. Langit pertama, langit kedua, langit ketiga, langit keempat, bertemu dengan Nabi dan Rasul, Nabi Adam, kemudian Nabi Zakaria, Nabi Yahya, Nabi Isa, Nabi Harun, Nabi Musa, sampai di langit yang ke-6. Sampai ke langit yang ke-7, ketemu Nabi Ibrahim, lagi bersandar di Baitul Ma'mur. Apa itu Baitul Ma'mur? Ka'bahnya langit. Sebagaimana ada Ka'bah di bumi, ada Ka'bah di langit. Namanya Al-Baitul Ma'mur. Makanya di surah Tur Allah bersumpah wal baitul ma'mur. Di situ Rasul melihat ribuan malaikat sedang tawaf di Baitul Ma'mur. Rasul bertanya sama malaikat Jibril, ini apa? Ini siapa? Kata malaikat Jibril, ini 70.000 malaikat tawaf. Dan ada malaikat yang masih antri menunggu gilirannya untuk tawaf. Apa kata Rasul, kata malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad SAW? Kata malaikat Jibril, yang 70.000 tawaf, kemudian geser lagi mengganti malaikat yang baru 70.000. Yang sudah tawaf pertama menunggu giliran supaya tawaf lagi, tidak sempat tawaf lagi sampai hari kiamat. Berarti berapa jumlah malaikat? Tidak bisa kita hitung. Allah memiliki hamba dan makhluk yang memang mereka 24 jam tidak bosan beribadah. La ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Bahkan ketika Isra Mi'raj, Rasulullah SAW berkata apa? Ketika saya menginjak langit, saya berhati-hati, berlangkah-langkah pelan-pelan di langit. Menapa? Karena kanan kirinya ada malaikat yang ruku', ada malaikat yang sujud. Setiap satu langkah saya injak langitnya. Sambil Rasulullah SAW perlahan-lahan, pelan-pelan, supaya tidak menginjak malaikatnya. Saking begitu ribuan bahkan jutaan malaikat mempunyai langit untuk. Ada di antara malaikat sejak diciptakan sujud sampai hari kiamat. Tidak menangkat kepalanya. Ada di antara malaikatnya hanya tasbih. Ada di antara malaikatnya hanya tahmid, tahlil, takbir. Dan juga ada malaikat tugasnya cuma salawat kepada Rasulullah. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Ini ayat yang paling saya suka. Tapi butuh kita penghayatan sedikit. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ketika sampai ala nabi,
Ini apa isinya? Namanya khabar, berita. Allah ingin memberitahu. Allah dan malaikatnya bersalawat. Semestinya kita umat Nabi Muhammad jawab apa? Alhamdulillah. Alhamdulillah atas apa? Atas berita ini. Allah dan Rasulnya mengagungkan Nabi Muhammad melalui salawat. Terus kapan kita bersalawat? Habis ya ayyuhalladzina amanu. Mengapa? Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu. Kalau ada firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa innaha imma amrun tu'maru bih wa imma nahyun tunha an. Kalau mendengar firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu, dengarlah baik-baik karena habis itu ada perintah dan ada larangan. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi, baru kita berkata sallallahu alaihi wasallam. Ini sama dengan isi Al-Quran. Atau Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mana yang kita bisa boleh? Salawat bagi Sayyiduna boleh. Tidak bagi Sayyiduna boleh. Salawat yang panjang boleh. Salawat yang pendek boleh. Mana yang kita bisa boleh? Ribut-ribut kalau tidak boleh bagi Sayyiduna. Bid'ah. Dipermasalahkan. Mana yang anda suka, silahkan lakukan. Semua macam salawat insya Allah baik dan berkah buat kita. Dan ketika turun ayat ini, coba bayangkan. Ini kan bahasa Arab kan? Ayat ini bahasa Arab enggak? Bahasa Arab lah. Tapi yang membuat saya tertarik, mengapa sahabat bingung untuk mengamalkan ayat ini? Padahal mereka faham bahasa Arab. Mereka di zaman turunnya wahyu. Cukup kemuliaan mereka, guru mereka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi ketika turun ayat ini, mereka datang kepada Rasul, ya Rasulullah, alimna as-salama alaik, fa kaifa nusalli alaik? Kami sudah tahu as-salam alaik. Artinya assalamu alayka ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wabarakatuh. Kami bisa ucapkan assalamu alaik. Tapi di sini ada perintah, sallu alaihi wa sallimu taslima. Kata sahabat, ya Rasulullah, bagaimana salawat kepadamu? Dan saya bertanya, siapa di antara kita yang bisa bersalawat kepada Rasul? Kalau ada yang bisa, angkat tangan. Kira-kira bertanya saya jelas belum? Sekali lagi, siapa di antara kita yang bisa bersalawat kepada Rasul? Yang bisa angkat tangan. Tidak ada yang angkat tangan. Hah? Semuanya bisa? Bisa bersalawat? Boleh enggak ada satu orang kasih bukti? Satu aja. Boleh, boleh. Saya ini, Gus, saya Gus Toha, saya izin turun ini. Ini jemaahnya ini pemalu-pemalu ini. Izin ya, saya turun ke bawah. Bu, bisa enggak salawat? Hah? Bisa. Bu. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Belum bisa juga. Bisa enggak tasbih? Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Saya ingin tahu, barangkali ini pertama kali Bapak Ibu dengar. Saya ingin kasih tahu. Kira-kira kalau kita mau bertasbih, perlu enggak kita minta tolong sama Allah? Contoh, ya Allah, subhanallah. Perlu enggak? Misal kata, Allahumma subhanallah. Atau boleh langsung subhanallah? Gimana? Boleh kan? Boleh langsung atau harus minta tolong? Gimana? Bisa langsung kan? Kalau mau tasbih bilang apa? Subhanallah. Kalau mau tahmid? Kalau mau tahlil? Apakah perlu Allahumma la ilaha illallah? Tidak perlu. Tapi salawat. Bisa enggak sendiri? Tidak bisa. Harus apa? Minta sama siapa? Karena tidak ada yang bisa salawat.
Bahkan tidak ada yang pantas memuliakan Nabi Muhammad selain Allah. Makanya ada orang berkata, jangan berlebih-lebihan sama Nabi Muhammad. Yang namanya berlebih-lebihan, kalau kita sudah kenal batasnya. Kalau kita tahu batas, kemudian kita berlebih-lebihan, itu namanya berlebih-lebihan. Tidak bisa kita bilang berlebih-lebihan Nabi SAW, kita karena tidak tahu batasnya. Yang hanya tahu, makanya kita bersalawat saja, kembali minta tolong, Allahumma salli. Tidak bisa kita sendiri. Karena kita belum sempurna dan belum bisa memiliki rasa cinta yang sangat luar biasa sebagaimana cinta Allah kepada Nabi Muhammad. Makanya semua hamba harus kembali minta tolong sama Allah. Allahumma ya Allah, minta tolong ya Allah. Salawatlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Betapa mulianya karena Allah tidak mengizinkan sembarangan orang bersalawat. Allah saja yang uruskan itu. Tinggal hanya kita doa. Allahumma tolong ya Allah, salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Termasuk habis azan. Ada doa azan kan? Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma was salatil qa'imah sambi innaka la tukhliful mi'ad. Rasulullah SAW bersabda apa? Ini doa sebenarnya fantasnya setiap muslim menjaga doa itu diawali dengan salawat. Kemudian baru Allahumma rabb hadhihi da'wati tamma. Kenapa? Karena Rasul berpesan dalam doa ini Rasul dapat wasilah. Apa itu wasilah? Darajat yang sangat tinggi dan mulia di sisi Allah. Kata Nabi Muhammad, saya ingin yang didapatkan hanya satu orang. Kata Rasulullah SAW, saya ingin akulah yang mendapatkannya. Makanya kita wajib setiap habis azan jaga doa ini. Mengapa? Untuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Makanya jemaah sekalian, karena waktunya sudah malam, saya akhiri satu amalan. Karena mohon maaf kalau saya kupas, ini belum cerita Isra Mi'raj. Kalau saya kupas ayatnya, belum saya selesai. Belum saya masuki ke dalam kata laylan. Belum saya masuki dalam kata alladzi barakna haulahu. Belum saya masuk kata innahu huwas sami'ul basir. Mengapa Allah tidak menutupi ayat ini innahu ala kulli syai'in qadir? Karena peristiwa dahsyat yang kita tahu innahu ala kulli syai'in qadir, Allah mampu atas segala sesuatu. Tapi kenapa ayat ini tidak ada innahu ala kulli syai'in qadir, justru ada innahu huwas sami'ul basir? Ada rahasianya, ada ceritanya terjadi dalam keadaan Nabi SAW. Memang tidak berkesempatan untuk saya sampaikan semuanya. Mengapa saya sisahkan biar diundang lagi? Setuju? Saya akhiri amalannya. Ini malam Jumat. Besok Jumat. Ada enggak amalan yang terbaik malam ini sama besok? Satu. Amalan yang paling sempurna, yang paling baik, yang paling agung, yang kita fokuskan, perhatikan di malam Jumat dan di hari Jumat adalah salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Ini bukan kata saya, tapi itu permintaan Nabi Muhammad sendiri. Cinta Rasul enggak? Kalau Rasul meminta sesuatu, kira-kira sikap kita apa? Memberi? Siap mengamalkan? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aktsiru alayya minas salati yaumal jumu'ati wa lailataha. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Di riwayat lain, "Inna min afdali ayyamikum yaumal jumu'ah. Fa aktsiru fihi alayya minas salah. Fa inna salatakum tablughuni haitsu kuntum." Di ada satu riwayat lagi, "Aktsiru alayya minas salah yaumal jum'ati wa lailataha. Faman shalla alayya kuntu lahu syahidan aw syafi'an yaumal qiyamah." Menjadi saksi baik dan mendapatkan syafaat. Man shalla alayya wahida sallallahu alaihi biha 10. Barang siapa yang salat kepadaku satu kali, dapat 10 kali rahmat. Berarti kalau 10 kali dapat, kalau 100 kali dapat 1000. Dan seterusnya. Tinggal kita maunya berapa rahmat. Tarkabul hajat.
disembuhkan penyakit, dimudahkan urusan, diampuni dosanya, diangkat darajatnya, dijamin syafaat, dijamin husnul khatimah, dapat kemuliaan di akhirat, dekat sama Nabi Muhammad. Aqrabukum minni majlisan yaumal qiyamah aktsarukum alayya salatan. Yang paling dekat kepadaku hari kiamat, yang paling banyak salawat kepadaku. Saya pernah bertanya dengan guru saya, seorang ulama di kota Madinah, mana yang lebih afdal di hari Jumat? Apakah banyak baca Quran atau banyak bersalawat? Apa jawab beliau? Khusus di malam Jumat dan di hari Jumat, lebih utama berbanyak salawat daripada banyak baca Quran. Mengapa? Karena itulah permintaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata beliau, malulah kami sebagai umatnya, karena beliau minta untuk diperbanyak salawat, tapi tertulis di dalam buku amal, amalan yang paling sedikit malah justru bersalawat. Malu enggak? Rasul minta banyak, malaikat tulis di buku amal paling sedikit, amalan adalah salawat. Kalau Rasul melihat isi buku amal kita, katanya cinta sama aku, tapi malah yang paling sedikit salawat. Sedangkan Rasul berkata berbanyak salawat. Jadi saya mohon, boleh enggak saya mohon? Saya mohon dengan rasa cinta dan hormat saya kepada semua yang hadir. Mulai hari ini, malam Jumat ini, dan setiap malam Jumat, basahi lidahmu dengan berbanyak salawat. Tinggalkan tasbih, tahmid, tahlil, takbir, istighfar, baca Quran, semuanya boleh digeserkan. Khususnya malam Jumat. Baca Quran boleh sedikit, tasbih sedikit, semua sedikit. Tapi kalau salawat, banyak. Berarti kalau tasbih 1000, berarti salawat harus lebih dari 1000. Fantasnya lebih dari 1000. Karena itu permintaan Nabi Muhammad. Malu kalau Nabi Muhammad tahu isi buku amal kita malah sedikit salawat. Wallahi jamaah sekalian, pengalaman saya, wallahi salawat kepada Nabi Muhammad setiap hari dan lebih khusus malam Jumat dan hari Jumat, wallahi nikmatnya dan keindahannya luar biasa. Makanya mulai malam ini, Bapak Ibu jalan pulang, salawat. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Atau sebagaimana ada di ratib al-atas, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad wa sallim taslima. Ada juga Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbi salli wa sallim alaihi. Atau sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Mana yang kita bisa boleh? Mana yang merasa ringan, mudah, bisa berbanyak, boleh. Jangan orang bingung, ini apa? Ini boleh enggak salawat ini? Ini boleh enggak salawat ini? Ini ada salawat nariyah, ada salawat badriyah, ada salawat ini, ada salawat itu. Kalau saya berkata, semuanya salawat itu baik. Silahkan teruskan dan sebanyak-banyaknya. Tapi ada yang berkata, boleh enggak kita tahu salawat yang paling top, sempurna, nomor 1 yang sudah langsung diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Ada enggak? Ada. Salawat apa namanya? Namanya salawat Ibrahimiyah yang kita baca di dalam tahiyat. Mengapa ini salawat yang paling agung? Karena sahabat datang kepada Rasul ketika turun, Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sahabat berkata, ya Rasulullah, kami sudah tahu salam kepadamu, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Tapi bagaimana salawat kepadamu? Rasul menjawab, Allah qulu, katakanlah, Allahumma salli ala Muhammadin wa ala ali Muhammadin kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid wa barik ala Muhammadin wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Ada 7 riwayat dan semuanya sahih. Berbagai macam dan riwayat. Ada yang dibawa oleh Siti Aisyah, ada yang dibawa Abdullah bin Mas'ud, ada yang dibawa Abdullah bin Abbas. Ada 7 riwayat dalam hadis salawat Ibrahimiyah itu yang kita baca di dalam salat kita. Itulah yang paling terbaik. Memang agak panjang. Kalau saya punya kebiasaan bagaimana? Saya awali salawat saya biasa-biasa dengan 10 kali ini.
salawat Ibrahimiyah ini. Saya awali 10 kali. Karena Rasul berkata, "Man shalla alayya fil yawmi wal laila 10 marratin adrakatu syafa'ati yaumil qiyamah." Barang siapa yang salawat kepadaku dalam sehari dan semalam 10 kali minimal, dapat syafaatku. Makanya saya awali salawat saya dengan 10 kali salawat Ibrahimiyah. Selebihnya saya baca yang agak ringan, tidak terlalu panjang, supaya untuk bisa lebih banyak. Seperti sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu alaihi wasallam. Di mana kita naik motor, naik mobil, jalan kaki, mau kemana, isi, silahkan. Wallahi jamaah sekalian, kalau anda bisa fokuskan bersalawat, akan terasa jauh lebih luar biasa, tentram di hati, nikmat dan keindahan. Dan insyaAllah akan semakin banyak salawat kita, akan semakin banyak dikenal oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ingin dikenal Rasulullah enggak? Udah salawat. Siap? Mulai hari ini, malam ini, sama Jumat. Batasnya sampai salat maghrib. Kalau sudah azan maghrib hari Jumat, berarti habis salat hari Jumat. Berarti masuk kepada hari Sabtu. Jadi mulai hari ini malam Jumat, saya punya guru, subhanallah. Kalau malam Jumat, tidak bisa diajak bicara. Semua jadwal beliau stop. Tidak bisa kemana-mana. Beliau menjaga makam Rasulullah SAW sudah 76 tahun. Baru beberapa bulan lalu meninggal dunia. Ketika saya pernah bertanya, "Guru, pernah enggak mimpi Rasulullah?" Dia nangis. Dan kata beliau, "Kalau saya cerita bagaimana indahnya mimpi saya bertemu Rasulullah, tidak akan saya mampu ceritakan." Dan beliau punya kebiasaan malam Jumat tidak ada bicara selain bersalawat. Ke Masjid Nabawi, pergi pulang ke rumah, balik lagi ke masjid, itu aja salawat. Tidak bisa diajak bicara, tidak mau bertemu sama siapa-siapa, dan hanya salawat. Di malam Jumat sampai malam hari, sampai dia istirahat sebentar, balik lagi bangun tahajud, salawat lagi, kemudian subuhnya salawat lagi, sampai masuk Jumat masih salawat lagi, habis Jumat masih salawat lagi, sampai azan maghrib. Dan kita tidak bisa hitung berapa beliau banyak salawatnya. Makanya saya minta tolong dengan harap dan bisa dijaga amalan ini. Wallahi jamaah sekalian, insyaAllah yang punya masalah Allah angkat masalahnya. Yang punya dosa Allah ampuni dosanya. Yang punya hajat Allah kabulkan hajatnya. Yang sakit Allah sembuhkan penyakitnya. Yang punya hutang Allah kabulkan dan diberikan kemudahan. Wallahi salawat itu sebagaimana kata Rasulullah SAW, "Idan taf'al tuqda hajatuk wa yukfa hammuk wa yughfaru dhambuk." Allah angkat, kabulkan hajatmu. Allah berikan kecukupan dari keinginanmu. Dan Allah subhanahu wa ta'ala ampuni dosa-dosa. Kalau saya mau bahas macam-macam manfaat salawat, mungkin saya ceramah sampai subuh, belum tentu selesai. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan menjadi bermanfaat buat Bapak Ibu semua jamaah sekalian. Bermanfaat buat diri saya, bermanfaat buat anda semua. InsyaAllah kita, sebagaimana atas izin Allah, kita kumpul di majlis ini, di haul yang ke-21, guru yang kita cintai, Gus Mahfud, insyaAllah dimuliakan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kita bertemu kembali dalam surga Allah subhanahu wa ta'ala bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah ya arhamar rahimin, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil awwalina wa fil akhirin wa fi kulli waqtin wa hin wa fil mala'il a'la ila yaumiddin. Allahumma ya Allah ya dhal jalali wal ikram, natawassalu ilayka bijahi habibika al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam an taghfir lana fi lailatina hadhihi ajma'in. Ya Allah, aku mohon dengan namamu yang agung ya Rabbal Alamin dan wasilah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk semua jamaah yang hadir. Selepas majlis ini, masing-masing pulang sudah diampuni segala dosanya, disucikan hatinya, dibersihkan jiwanya, diselamatkan setiap langkah-langkahnya, dikabulkan hajatnya. Ya Allah, berikan kepada jamaah semua yang hadir panjang umur, sihat wal afiat, barakah rizki, berikan kemudahan bisa ke tanah suci, haji dan umrah, dan ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ziarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Ya Allah, kumpulkanlah kami ya Allah di dalam surgamu bersama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, banyak kesalahan kami, banyak kelambahan kami, banyak kebodohan kami terhadap Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi kami sungguh ya Allah sangat mencintai Nabi Muhammad, sangat merindukan Nabi Muhammad. Ya Dzal Jalali wal Ikram, sebagaimana Nabi Muhammad merindukan kami sebagai umatnya, ya Allah kami juga suka merindukan Nabi Muhammad. Ya Allah, tuliskan nama-nama kami, orang-orang yang mendapatkan syafaat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kumpulkanlah kami bersama Nabi Muhammad dan ahli Nabi Muhammad ya Dzal Jalali wal Ikram. Ya Allah, lindunilah keluarga kami, ulama-ulama kami di Indonesia ya Allah. Linduni para habaib kami, para kiai kami ya Allah. Angkatlah darajat mereka, terimalah perjuangan mereka. Ya Allah, ampuni kekurangan mereka. Ya Allah, angkat kemuliaan mereka. Ya Dzal Jalali wal Ikram, rapatkanlah saf-saf ulama kami ya Allah. Rapatkanlah saf ulama kami ya Allah. Ya Allah, siapapun yang berniat mengadu domba di antara ulama kami, yang membawa fitnah terhadap ulama kami, yang mencela nama ulama kami, ya Allah, takdirkan ya Allah, diberikan hidayah untuk menjadi lebih baik. Atau ya Allah, jauhkanlah, ya Allah, jauhkanlah ya Allah orang-orang yang suka bermacam-macam terhadap ulama kami. Ya Allah, kami memang tidak pantas dan belum sempurna perilaku kami untuk menghargai ulama kami. Tapi ya Allah, kami sungguh sangat mencintai ulama kami. Ya Allah, kami sangat mengagungkan ulama kami. Ya Allah, jadikan ulama kami di Indonesia, para habaib kami, para kiai kami menjadi mulia di matamu dan mulia di mata manusia ya Rabbal Alamin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم تسليما كثيرا برحمتك يا أرحم الراحمين بسر الفاتحة. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon saya titip amanah khususnya kepada ulama kami, tolong doakan. Tolong doakan hamba yang dhaif ini, hamba yang fakir ini. Mudah-mudahan insyaAllah kita terus bisa ikhlas memperjuangkan umat ini agar umat Islam di Indonesia insyaAllah sejahtera, makmur dan membawa Indonesia menjadi barakah di mata Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.